لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا اذكر الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتيح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوسا إننا الأبطال إننا الأبطال لا نحن الرؤوس نحن الرؤوس Teman-teman semua, kita sebagai orang yang beriman harus punya keyakinan bahwa masalah terbesarnya manusia kalau dia tidak dimaafkan oleh Allah. Kalau dia ada masalah dengan Allah, kalau dia ada masalah dengan Allah, mau lari kemana? Wong dunia ini miliknya Allah, kuburan miliknya Allah, mahsyar miliknya Allah, akhirat selama-lamanya miliknya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan nabinya, Nabi besar Muhammad SAW, mengajari umat sekian banyak cara supaya umat mendapatkan solusi kalau bermasalah dengan Allah, mendapatkan ampunan kalau dia telah melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Asalnya sepuluh. Ayo dicek lagi. Dicek ini lewat mana? Ya. Ya, silakan. Di antaranya adalah dengan mengerjakan umrah, mengerjakan haji. Dan umrah adalah bagian dari haji yang dikatakan oleh para ulama haji kecil umrah. Kita kalau nunggu haji besar yang isinya tidak haji dan umrah, belum tentu umurnya nutut dan uangnya pun nutut. Maka kita supaya dimaafkan oleh Allah, diantaranya adalah dengan rutin mengagendakan dalam kehidupan kita untuk berumrah, baik ataupun umrah yang fardu ain untuk yang pertama kali ataupun umrah yang sunnah selepas yang pertama kali. Nabi bersabda kurang lebihnya umrah pertama sampai umrah berikutnya adalah menghapus dosa antar dua amalan tersebut. Maka kita pergi lagi untuk umrah biar diampuni oleh Allah, nanti digunakan Allah, pergi lagi, dan di sana kita ingat bahwa kita ini memang aslinya bukan orang Indonesia. Kita ini sekarang mau pulang kampung. Kita ini cucunya Nabi Adam, cucunya nenek Hawa, kuburnya itu di sana di negeri Hijaz. Kalau orang itu sehat, di antara tandanya
kalau dia ingat kampungnya, kalau dia pengen jenguk dan pengen ketemu kampung aslinya, ketemu tempat tinggalnya nenek moyangnya, maka agama Islam ini mengajari umatnya bagi yang mampu supaya jadi orang-orang sehat, yaitu supaya mengagendakan dalam kehidupannya pergi ke kampung halamannya, yaitu Makkah. Ke sana mengerjakan umroh buat ibadah, mengingati perjuangannya Nabi Adam dan para anbiya, mengingati bahwa pertama kali tempat yang untuk berjuangnya Nabi kita, terpilihnya Nabi kita menjadi Sayyidul Anbiya adalah Makkah. Amalan dilipat-lipatkan ratus-ratus kali, 100.000 kali bahkan lebih di sana. Sekaligus kita harus super hati-hati karena niat-niat buruk di tanah haram sudah dicatat sebagai amalan keburukan. Kita niat pertama kali ziarah kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Para ulama mengatakan tidak sopan orang itu bilang ziarah kubur Nabi, itu gak sopan. Karena Nabi kita itu hidup di kuburnya. Kita ini ziarah orang yang hidup. Sekian banyak ulama menceritakan dari kalangan umat ini ada yang salam pada Nabi di kuburnya, Nabi menjawab langsung salamnya dan didengar oleh orang-orang yang di situ. Termasuk temannya Syekh Husain Madani juga begitu, dan ulama-ulama sebelumnya dan ulama-ulama selepasnya. Nabi kita bersabda, nanti akan datang masa Isa ibnu Maryam di akhir zaman akan datang di kuburku. Kemudian salam kepada aku, tak jawab salamnya. Ziarah pada Nabi. Kemudian kita minta maaf kepada Allah di hadapan Nabi. Kemudian kita minta pada Nabi kita, ya Rasulullah, mintakan maaf saya kepada Allah. Kalau kumpul 3 perkara ini, maka Allah akan datangkan ampunan dan terima tobatnya kita. Semoga Allah milik kita semua. Amin. Datang pada Nabi, minta maaf kepada Allah di depan Nabi, kemudian meminta Nabi kita supaya memintakan maaf kita kepada Allah. Mulai dari sekarang kita luruskan niat. Ini perjalanan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, biar dapat ampunannya, dan untuk ziarah Rasulullah biar dapat syafaatnya, menjadi umat yang menggembirakan beliau. Di jalan kita sudah banyak ngomong kosong sebelum ini, ngomong yang gak berpahala sebelum ini, mungkin sudah banyak mengecewakan Nabi. Karena amalannya umat ini selalu ditampakkan kepada Nabi dengan izin Allah, maka kita berangkat dengan banyak baca sholawat, tidak henti-hentinya buat amal, harapannya menghapus amalan-amalan kita sebelumnya yang telah banyak mengecewakan yang mulia dan besar Muhammad SAW. Antar rombongan saling kerjasama, antar rombongan saling mengingatkan, saling menjaga. Wabillahi khusus kalau ada yang udur-udur yang sudah sepuh-sepuh, kita rawat bareng-bareng. Di airportnya, di perjalanannya, kita saling melayani supaya rombongan kita ini bagian dari rombongan yang mempraktekkan perintah Allah, kerjasama dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita minta maaf pada teman-teman seperjalanan, berakhlak yang baik. Kita maafkan mereka kalau yang tidak cocok-cocok, biar kita mendapatkan ampunan dari Allah karena kita memaklumi dan memaafkan teman-teman kita yang mungkin kurang pas muamalat atau muasyaratnya dengan kita. Kita titipkan keluarga kita yang kita tinggal, pesantren kita, segala urusan kita kepada Allah. Dan ini merupakan latihan praktek karena hakikatnya kita ini walaupun satu rumah, satu kampung, satu negara. Kalau Allah nggak jaga juga nggak terjaga. Kita latihan tawakal kepada Allah, berangkat meninggalkan keluarga kita, urusan kita, karena hakikatnya juga itu kita nggak bisa ngurus tanpa Allah, itu nggak bisa ngurus. Akan datang satu masa kita menghadap kepada Allah
mempertanggungjawabkan semua pertanggungjawab kita. Dan ini kita latih mulai saat ini. Insyaallah semuanya ini. Insyaallah. Maka kita berangkat dengan doa-doa syafa, dengan selawat, dan kita baca doa-doa penjagaan. Kita baca beberapa ayat Al-Quran. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Yang pengalamannya guru-guru kita, siapa yang baca itu nanti akan pulang lagi ke tempat dia baca itu dengan selamat. Begitu kita sampai Mekah, sampai Madinah, kita juga baca itu supaya kita nanti begitu sampai Indonesia ditolong lagi oleh Allah kalau umurnya masih ada untuk berangkat lagi. Amin. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Insyaallah. Sudah lengkap semua Pak Farur? Berani ya berangkat? Kita sekarang ya, sekarang kita persiapan berangkat. Kita baca salawat dulu, kemudian ayat kursi sambil berangkat diadzani baru kita bilang innalladzi. Nanti kalau sudah digerakkan baru bergerak. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin la tanhallu bil 'uqad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tanal bil raghaib wa hasbul khawatim fisqal ghamam wajhil karim wa ala alihi. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tanal bil raghaib wa hasbul khawatim fisqal ghamam. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يسمع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Siapa yang ada? Ya sebentar. Ini langsung dibaca duluan aja. Yang enggak lupa. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن أرادك إلى معاد. بسم الله الرحمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا
الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
debu yang menempel di jasadnya Nabi, di kubur Nabi lebih mahal, melebihi Ka'bah, melebihi Arasy, melebihi Sidratul Muntaha, melebihi seluruh makhluk-makhluk yang mati. Ini harganya yang nempel pada Nabi, bukan harganya Nabi. Dalam beberapa hadis kesimpulannya, kalau orang ziarah Nabi, Nabi berjanji orang tersebut akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Maknanya Nabi akan mensyafaati umatnya yang beriman saja. Syafaat untuk masuk surga. Maknanya di antara fadilah ziarah Madinah akan wafat husnul khotimah. Amin. Ada 3 hal sudah kita sering sampaikan, kalau kumpul dalam dirinya seseorang, Allah akan terima taubat orang tersebut dan akan menyayangi. Pertama, datang pada Nabi, kemudian di hadapan Nabi minta maaf kepada Allah. Kemudian yang ketiga, minta, ya Rasulullah, mintakan maaf saya kepada Allah. Kalau 3 hal ini kumpul, maka Allah akan sayangi kita dan akan terima islah diri kita. Semoga termasuk. Amin. Untuk laki-laki bisa langsung di hadapan Nabi. Untuk perempuan bisa dari jauh sekemampuannya. Kalau bisa masuk Raudhah, itulah harapan kita. Untuk bareng-bareng masuk perempuan nanti malam Sabtu kira-kira. Tapi untuk pribadi bisa diusahakan 3 orang, 4 orang bisa diusahakan masuk. Itu ada waktu kesempatan masuk mulai bukanya masjid sampai jam 11 malam. Kalau laki-laki kan diatur sendiri. Di antara kebiasaannya para ulama dulu, orang-orang soleh dulu, beliau memahami hidayah ini datangnya dari Allah kepada para anbiya, kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka untuk sambung dengan markas hidayah, di antara kebiasaannya orang soleh, kalau lagi di Madinah duduk sambil memandang kubah yang di bawahnya ada makomnya Nabi. Harapannya biar ketularan dapat hidayah, ketularan dapat kebaikan, dan jadi umat yang menggembirakan beliau. Amin. Maka kalau kita berkesempatan untuk keluar masjid, walaupun nggak acara pagi ini, kita duduk-duduk sebentar sini memandang kubah hijau, harapannya kita selalu dipilih dalam hidayah. Amin. Insya Allah. Di sana di kubah hijau yang bagian atas ada seperti celah, seperti bekas lubang begitu. Menurut sebagian versi itu dulu ceritanya, walaupun kubah hijau ini dibangun tahun 600-an Hijriah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dilapori Sayyidah Aisyah ini terjadi paceklik di Madinah, minta solusinya. Maka beliau mengatakan, kamu buka atap rumah kami supaya kubur Nabi kena terik matahari langsung. Allah tidak akan ridho nabinya kepanasan. Oh. Begitu dibuka langsung hujan deras. Allah. Maka untuk mengenang itu, ketika dibangun kubah itu tetap ada seperti genteng lubang itu untuk mengenang itu, walaupun masanya tentu saja berbeda. Hampir setiap asar yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabatnya ziarah ke Baqi di belakangnya. Hampir seluruh istri Nabi dimakamkan ke situ, kecuali Sayyidah Maimunah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidina Hasan di situ, Sayyidah Fatimah di situ, Sayyidah Aisyah di situ, Sayyidina Utsman di situ.
Abu Hurairah di situ, Abu Sa'id Al-Khudri di situ, dan kurang lebih dengan 10.000 sahabat di situ. Imam Malik di situ. Kalau ulamanya Jamaah Tabligh, Maulana Zakaria yang nyusun Fadil Amal juga di situ. Kemudian temannya Syekh Syekh Husain Ahmad Al-Madani juga di situ. Yang terkenal di antara karomah beliau, kalau salam pada Nabi, langsung dijawab Nabi, "Waalaikumsalam ya Husain." Maknanya dalam ziarah kubur itu ada keistimewaan yang di Masjid Nabawi pun nggak ada. Maka beliau keluar dari masjid. Suatu hari datang ke Masjid Nabawi beberapa sahabat yang baru saja mengonsumsi bawang merah atau bawang putih. Akhirnya baunya nggak enak. Maka Nabi perintah sahabat keluarkan dari masjid sejauh-jauhnya. Maka oleh sahabat dari masjid itu dorong sampai ke Baqi. Nabi paling nggak suka dengan bau-bau yang nggak enak. Kata teman-teman kami teman sekalian ini, kalau Nabi tahu umatnya ngerokok apa ini dorong suruh. Allah. Nggak enak, dorong sampai sana. Salat di Masjid Nabawi seperti salat di masjid lain kali 1000. Pemahaman sebagian ulama, kalau di masjid lain tuh minimalnya pahalanya 50. Berarti dapat seperti 10.000. Kalau di tanah haram itu haram seperti 100.000 dari masjid yang lain. Kalau itu dilipatkan 10 berarti seperti 1 juta. Ada yang memahami begitu. Maka kita ini sekarang di tempat yang begitu mulia, yang tidak bisa kita dapatkan di negeri kita. Maka bagaimana kita ambil kesempatan sebaik-baiknya untuk cari pahala, cari kesempatan, banyak ziarah. Perempuan-perempuan mungkin ziarah kakeknya dari luar. Maka di kesempatan kita lewat depannya niat ziarah, kita lihat makam Nabi walaupun nggak bisa masuk Raudhah kecuali jarang-jarang, kita niat ziarah lewat depan beliau nanti niat ziarah. Dari tempat inilah kurang lebih ini tempat yang dulu Nabi kerja untuk menyebarkan hidayah dari sini. Kampung Madinah terutama penduduknya yang paling padat ya yang sekarang lokasi masjid dan sekitarnya itu kurang lebih 40-an hektar atau berapa. Terus di luar sana ada namanya Awali. Ketika yang mulia Nabi besar Muhammad SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar sedang nggak di rumah, sedang gilir istri beliau yang bukan ibunya Sayyidah Aisyah di luar. Maka disusul Nabi wafat, maka beliau datang dari Awali. Kita lihat sekilas Masjid Nabawi ini warnanya putih. Nah, di antara tandanya mau dekat hari kiamat, apalagi kalau di foto, nanti kalau siang, itu Masjid Nabawi dikatakan oleh Dajjal ketika dia ngintip nggak bisa masuk, Zaka Qasru Ahmad, Zaka Qasru Abyad. Itu loh istananya Nabi Ahmad, istana berwarna putih. Ini maknanya ini sudah berwarna putih, Dajjal sudah mau muncul. Kalau Dajjal mau muncul maknanya Islam mau jaya. Yang hak akan tegak, yang batil akan hancur. Maka kesempatan kita untuk banyak-banyak usaha kebaikan karena kemenangan Islam sudah dekat. Di samping kubur Nabi ada satu tempat yang telah disiapkan untuk kuburnya Nabi Isa sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi. Baqiya fil baiti mawdi'u qabrin. Masih tersisa di rumah Sayyidah Aisyah satu tempat yang cukup untuk satu kuburan. Tempat yang akan memimpin umat akhir zaman menuju Islam sempurna sudah disiapkan kuburnya. Jadi Islam ini untuk menang, bukan untuk kalah. Islam ini yang punya dunia ini, yang lainnya itu nebeng. Tapi yang nebeng-nebeng sekarang merasa pemilik. Maka kalau umat Islam ini mengamalkan agama dengan benar, semoga kita dipilih oleh Allah. Amin. Ini sudah dekat, zaman-zaman kemenangan sudah dekat. Tegaklah yang hak, hancurlah yang batil. Nanti akan ada ziarah ke situs-situs sejarah di sekitar sini.
ke Kuba, masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, yang Nabi bersabda, siapa yang sholat di Kuba, pahalanya seperti umroh. Setiap hari Sabtu, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ziarah ke Kuba. Maka kita ziarah ke Kuba. Bahkan sekarang ada jalan khusus yang sudah dibuat, rute jalan kaki Nabi dulu ke sana, namanya Jadatu Kuba, jalan ke Kuba. 3 kilo, saya kurang tahu di mana arahnya. Ya. Jalan kaki hanya 3 kilo, pulang pergi 6 kilo. Ini yang kurang lebih rutenya Nabi ketika beliau ke Kuba. Hari ini semuanya istimai ikut itu, kecuali teman-teman yang dulu sudah pernah umrah sudah itu, silakan aja kalau mau buat amalan di dalam. Perbanyak sholawat, perbanyak itikaf di masjid, perbanyak ziarah. Jajan kita dari Madinah yang terpenting menyenangkan Nabi. Yang lain-lain itu tambah. Bagaimana jadi umat yang 24 jam amalan kita dilaporkan kepada beliau, beliau tersenyum kepada kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tabarani, "Uridat 'alayya a'malu ummati." Amalan umatku ditampakkan oleh Allah kepada aku. Maka bagaimana kita selepas dari majlis ini, niat 24 jam, amalan kita tidak ada yang tidak diridhai Allah dan tidak ada yang mengecewakan yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. So, semuanya niat? Insyaallah. Dulu ketika Nabi datang, masjidnya itu kurang lebih muat jamaah 1.500. Akhirnya meluas. Dan mulai zaman Nabi, wanita yang berkesempatan diizinkan untuk sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Dan itu berlangsung tidak pernah putus sampai sekarang. Ini diantara dalilnya para ulama yang bila suasana itu sesuai, wanita pun diizinkan untuk sholat 5 waktu di masjid. Contohnya di masjid ini selalu ada wanita yang ikut juga mulai zaman Nabi sampai sekarang nggak putus. Kemudian kadang-kadang ketika Aid, kadang-kadang ketika khutbah, beliau sudah selesai bayan untuk para laki-laki. Maka beliau mengajak Sayyidina Bilal untuk datang ke majelisnya wanita untuk target khusus wanita. Sejak dulu ada bayan khusus untuk wanita. Di antara target beliau kepada para wanita supaya jangan pelit, karena wanita itu punya 2 kelemahan: suka ngolok-ngolok orang, doakan buruk orang, yukfirna lakna, terus wayakurnal ashir, suka tidak mensyukuri orang yang paling berjasa pada dia. Maka para wanita sahabat diberitahu, saya sudah masuk surga, lihat penduduknya paling banyak wanita. Terus solusinya bagaimana biar kita nggak masuk neraka ya Rasulullah? Melihat neraka. Aktsirna minas sadaqah. Para wanita, kalian perbanyak sedekah. Sedekah hartakah, sedekah doakah, supaya menambah kekurangan ini yang memang jadi fitrahnya wanita, suka ngomel. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Saya nirukan aja. Semuanya punya kelebihan, laki-laki punya kekurangan, punya kelebihan. Untuk para laki-laki, Nabi berpesan, la yukrimuhunna illa karim, wa la yuhinuhunna illa la'in. Tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia, tidak menghinakannya kecuali laki-laki yang mulia. Kalau pengen jadi laki-laki yang mulia, muliakan istrinya. Caranya, beri uang yang banyak. Allah. Para wanitanya tahan mulutnya dari mendoakan buruk orang dan dari tidak bersih. Ini semuanya disebarkan Nabi dari Madinah. Dari masjid yang begitu sederhana itu muncul Abu Hurairah, muncul Abu Sa'id Al-Khudri, muncul Anas bin Malik, muncul Masya Allah Al-Muktirun, ada 7 sahabat yang hafal hadis lebih dari 1000. Mereka muncul dari Masjid Nabawi, dari Kufah Hadur dan sekitar. Masjid boleh sederhana, tapi mutunya tidak sederhana. Jangan sampai masjidnya megah, mutunya nggak ada. Rumah-rumahnya hidup taklim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ayatillah di rumah ada suasana baca Quran, al-hikmah baca hadis. Ini turun di rumahnya Nabi.
Di situ rumahnya Sayyidah Aisyah, kemudian rumahnya Sayyidah Fatimah di situ. Kemudian kalau nggak salah rumahnya berapa lagi? Ummu Salamah, sudah toh. Dan ini juga satu gambaran bahwa di dalam penataan pemakaman dicontohkan Nabi di dalam ruang. Ada yang dicontohkan Nabi di luar ruang. Dua-duanya tinggal pilih mana saja boleh. Masya Allah. Maka di tempat kita Wali Songo ada dalam ruangan, tanpa ruangan Sunan Ampel, dalam ruangan sunan-sunan yang lain. Kemudian ketika Nabi datang ke Madinah, masjid ini di dalamnya masih banyak kuburannya para musyrikin. Kemudian Nabi sholat di situ, mengerjakan amalan di situ. Kemudian kuburnya ini digali bertahap-tahap. Nabi wafat belum selesai. Sayyidina Abu Bakar wafat belum selesai. Sayyidina Umar wafat belum selesai. Akhir di zamannya Sayyidina Utsman baru selesai dibersihkan dari kuburan-kuburan. Maknanya sholat di area kuburan itu bukan bagian dari yang tidak diridhai Allah. Itu sekian puluh tahun Nabi, Abu Bakar, Umar dan Awas itu semuanya terjadi. Inna hadha ad-dina la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhri. Sesungguhnya agama ini akan balik lagi ke Madinah sebagaimana baliknya ular ke lubang. Apa makna hadis ini, teman-teman? Di antara maknanya, sempat terjadi nanti suasana-suasana seperti Madinah keluar dari Madinah. Semoga mampir juga ke Indonesia. Amin. Walaupun nanti suatu saat akan kembali ke Madinah. Hampir Temboro. Semoga mampir juga ke Temboro. Amin. Ya Allah. Mampir juga ke Wajak kan Pak Luhai. Amin. Mampir ke kampung kita di rumah. Mampir juga ke Terangkil. Amin. Ini harapan-harapan kita. Di tempat ini zaman Nabi telah jadi tempat penyebaran hidayah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali pindah ke Irak. Pengaturan Islam di Irak. Maka kita bersyukur Allah tolong kita sampai ke Madinah. Perbanyak sholawat, perbanyak amal, perbanyak ziarah. Ini jangan lupa waktu istirahat harus istirahat supaya program-program kita bisa lancar. Insya Allah semuanya niat. Insya Allah. Istirahat, jangan lupa tasbih Fatimah. Di Sayyidah Fatimah yang dapat ijazah karena beliau capek masak itu. Masya Allah, capek begini itu penjagaan itu ijazahnya di sini. Kubur beliau di sana. Akhirnya beliau baca tasbih Fatimah itu sebelum tidur, bangun tidur sudah sehat seger. Allah. Oke, kita amalkan dengan Masya Allah. Tasbih Fatimah ini ceritanya muncul dari sini. Abu Hurairah itu yang meriwayatkan 5.272 hadis muncul dari sini. Ulama-ulama besarnya sahabat Ibnu Mas'ud muncul dari sini. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani Jamil Umar. Insyaallah semuanya niat kita bareng-bareng kalau insyaallah. Ayo silakan. Alhamdulillah mantan pengawasan Pak Kiai menika badhe ziarah Baqi. Wonten masyaallah, Alhamdulillah, Gus Luayi, Gus Inam, masyaallah. Masyaallah, alhamdulillah semuanya, masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga barokah tahun depan bisa kembali lagi bersama dengan Kiai dan keluarga besar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Tadi mulai awal sampai akhir nggak ada sholawatnya. Dalam hadis riwayat ini, maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai saudaraku, doa-doamu itu akan gantung antara langit dan bumi sebelum kamu bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah ini Nabi yang menyebabkan doa kita makbul itu ada di depan kita. Maka kita jangan lupa adat apa saja kita untuk membaca sholawat biar hajat-hajat kita didengar oleh Allah. Suatauri Imam Ahmad radhiyallahu anhu mengumpulkan santri-santrinya. Dia mengatakan pada santri-santrinya, kamu mau doa-doa kamu makbul? Ya. Tawassal di Nabi kita itu doa. Kamu kalau doa, kamu isi dengan tawasul dengan nabimu. Nanti doa-doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Di antara dunia tawasul, ya Allah, saya minta kepada Engkau dengan zatnya nabimu, dengan barokahnya nabimu Nabi Muhammad. Jadi banyak ulama memahami bahwa doa kosongan dengan doa ada tawasulnya itu lebih makbulan doa yang ada tawasulnya, karena di situ kita telah menyebutkan makhluk Allah yang paling Allah cintai, akhirnya majelis doa kita ini dicintai oleh Allah.
Akhirnya doa-doa kita mah. Ada hadisnya Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan. Beliau cerita ada seorang buta zaman Nabi. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya minta didoakan bisa melek lagi. Maka Nabi mengatakan, bagaimana kalau doanya kita tunda aja? Karena sabar kepada kebutaan itu lebih baik, jaminannya mesti surga bagi orang beriman. Maka si buta tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen tetap didoakan untuk sembuh. Ya, kalau begitu kamu sholat 2 rakaat. Kemudian kamu doa dengan doa yang saya ajarkan ini. Sholat 2 rakaat, wudhunya yang bagus. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menghadap kepada Engkau, telah sowan kepada Engkau dengan bertawasul dengan nabimu, Nabi si pembawa rahmat. Terus, wahai Nabi Muhammad, saya telah bertawasul kepada Tuhanku menggunakan Engkau supaya hajat-hajat saya ditunaikan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad pun doa untuk orang tadi. Lepas itu Nabi mengajarkan, selepas saya doa kamu bilang lagi, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, doa-doa Nabi yang berkenaan dengan aku, dengan kesembuhanku tadi, terimalah. Fasyafi'ni fi nafsi, dan terimalah doaku untuk diriku sendiri. Lepas itu langsung melek. Allah. Jadi disebutkan dalam kitab Nasai dan Kutubus Sittah dalam azkar bahwa ini termasuk bagian doa untuk menunaikan segala hajat. Jadi doa sholat 2 rakaat itu doa, ya Rasulullah, saya menghadap kepada Allah dengan tawasul kepada Engkau, saya minta Tuhan doakan saya ini, doakan biar saya sembuh, doakan biar saya takwa, doakan biar duitnya banyak, halal barokah buahnya. Istrinya solihah, suaminya soleh. Dulu sebelum umrah pelit, lepas umrah jadi dermawan. Umrah permelan, lepas umrah langsung solihah. Di antara bunyinya begini, wahai Nabi Muhammad, saya telah bertawasul kepada Tuhanku menggunakan namamu. Maka saya minta engkau doakan saya begini. Selepas kita bilang begitu itu, ya Allah, Nabi Muhammad telah doa kepada saya sebagaimana permintaan saya. Jadi terimalah doanya. Dan terimalah doaku untuk Insya Allah di antara fadilah Madinah yang tidak bisa kita temukan di tempat lain. Dan doa ini akhirnya digunakan zamannya Sayyidina Utsman, zamannya ini, akhirnya makbul terus, termasuk doa favoritnya Kiai Udaran kalau kita dengar. Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika bi nabiyyika nabi rahmah ya Muhammad ya nabi rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi lituqra hajati. Apa hajatnya sampaikan kepada Allah. Kalau sulit bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dengan keyakinan Nabi kita tetap sebagai makhluk, tapi makhluk yang dicintai, makhluk yang menjadi asbab ridhonya Allah. Kalau semuanya ya. Insyaallah. Kemudian di sini ada bagi. Bagi itu termasuk tempat yang begitu sering didatangi Nabi. Hampir tiap hari dia datang ke Baki untuk salam pada ahli bait. Setiap lepas asar. Kemudian kadang-kadang malam dia datang ke sana. Waktu bila dia Sayyidah Aisyah, dia datang ke sana sampai Sayyidah Aisyah cemburu, Nabi jangan-jangan pindah ke istri lain. Ternyata dicari-cari, ternyata Nabi sedang doa. Sampai kadang-kadang dia malam-malam datang ya. Dan Nabi mengatakan semua yang dipakai tak jamin dapat syafaat saya. Dia mengatakan nanti yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat saya, kemudian para anbiya. Yang pertama para anbiya, diantaranya yang disebutkan Nabi adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kemudian selepas itu, selepas para anbiya, pertama kali yang dibangkitkan untuk menuju mahsyar adalah ahli bait. Nanti pertama kali yang berangkat ke mahsyar di kalangan umat adalah ahli bait. Dan berangkat dari sini menuju negeri Syam. Di sana akan dihisab, jadi semuanya dihisab. Kemudian selepas diputus masuk surga, pindah planet. Karena balasannya satu orang yang masuk surga itu 10 kali lipat dunia. Maka kalau di dunia tidak cukup tempatnya, maka perlu ada jembatan untuk menuju planet masing-masing, menuju surga masing-masing. Tapi kalau untuk masuk neraka
begitu karakter setan yang sudah sampai neraka. Kalau surga harus pindah planet lain. Dunia terlalu kecil untuk membalas imannya seorang iman yang paling lemah. Minimal 10 kali lipat dunia. Imannya orang berubah ngantuan. Allah turun terus. Tapi ini harganya mahal. Apalagi yang soleh, apalagi yang soleh lebih mahal lagi. Nanti sebagian dari kita akan ke Badar. Badar itu satu tempat yang begitu barokah. Nama-namanya Ashabul Badar saja, belum amalannya itu telah diceritakan oleh para kiai mendatangkan banyak barokah. Diceritakan oleh Kiai Ustaz, dia punya teman di waktu ngaji di tempatnya Mbah Hamid Pasuruan. Itu di antara yang dipunyai santri-santri sana ada apa itu buku saku itu biasanya di situ ada Ashab Badar, nama-namanya Ashab Badar. Maka dia pergi ke pasar. Di tengah jalan dirampok orang dibacok, enggak kumpan. Saya amalan juga enggak kok. Dibacok enggak kumpan, heran kok. Ternyata di sananya ada namanya Ashab. Allah. Itu sahabat yang tertinggi derajatnya, di dalamnya ada Ashab Badar, di dalamnya ada Khulafaur Rasyidin. Di Badar sana itu ada beberapa makamnya sahabat yang wafat di sana. Dan di samping itu di situ ada kejadian yang luar biasa. Malaikat Jibril pernah datang ke situ, 3.000 malaikat ikut berjuang di situ itu. 70 tokohnya orang kafir mati di situ itu. Dan di situ itu telah datang iblis juga di situ. Itu tempat itu kalau sudah dalam sejarah Islam tempat Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, ya itu di Badar ini. Maka kalau kita ada kemampuan di sana, ikut-ikut doa di sana, siapa tahu selepas dari Badar semangat berjuangnya tambah jos. Kalau dulu terangkil wa mahaulaha jadi seluruh dunia. Amin. Jadi tambah semangat amal agama, menyebarkan agama karena dapat berkahnya Ashab. Di sana ada Aris, tempatnya Nabi doa yang semalaman tutup, ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu akhirnya turun pertolongan Allah. Pasukannya Nabi yang begitu sedikit, hanya kurang lebih 313 orang dengan perlengkapan yang saya ingat, pedangnya itu hanya 2, kudanya hanya 2, pelawan pasukan begitu lengkap. Maka Nabi nyuruh para sahabat untuk ngambil ranting-ranting kurma, dibagi. Begitu dibagi langsung jadi pedang yang sangat tajam yang tidak pernah pandai besi bisa membuat pedang itu. Bukan itu saja, begitu pedang dipegang, ranting dipegang, jadi pedang, dan pedangnya itu nggak perlu dibacokkan, diangkat tok. Leher-lehernya orang kafir sudah pada lepas. Ada jurus jarak jauh. Remote. Diceritakan oleh para ulama dalam hadisnya, kejadian Badar itu hanya kuah-konamok, hanya seperti waktu antara 2 perahan susunya kurma, susunya unta. Nah itu ada yang mengatakan kuah-konamok itu hanya beberapa detik saja. Diperas, kemudian sebelum perasan kedua, antara perasan pertama perasan kedua yang jaraknya kurang dari 1 menit itu sudah selesai pertempuran Badar. Allah. Cepat datang Israfil. Malaikat turun untuk menyertai perjuangan yang barokah. 3.000-an malaikat. Padahal sebetulnya malaikat satu aja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Ini memang kemuliaan umat Muhammad, para malaikat pun disertakan dalam perjuangan. Siapa tahu kita di sana nanti terus ikut-ikutan dapat berkahnya para malaikat. Amin. Jadi pengennya taat terus seperti para malaikat. Di langit sana malaikat yang paling mulia di antaranya adalah malaikat yang hadir di pertempuran Badar. Sebagaimana sahabat yang paling mulia di kalangan umat Muhammad adalah yang hadir di pertempuran Badar. Karena itu satu hal yang bagi yang mampu untuk sana untuk bernostalgia. Walaupun kuburnya kita nggak boleh masuk, nggak penting. Yang penting kita ke sana tanda cinta, siapa tahu. Kemudian nanti di Mekah kita akan ada program bagi yang ada kemauan untuk ke Taif. Taif itu diantara ceritanya tempat yang Nabi di sana dapat macam-macam ujian, dapat lemparan batu, dapat itu Nabi bersabar dan memang diperintahkan Allah untuk bersabar. Nabi ditawari oleh para malaikat, kalau antum mau 2 gunung Ahsabe, 2 gunung besar di Mekah mau kita timpakan pada mereka. Nabi mengatakan tidak, saya berharap dari cucu-cucunya orang Taif atau anak-anaknya muncul orang-orang beriman. Ternyata benar orang Taif 100% akhirnya beriman, dan di sana muncul dai-dai, di antaranya Muhammad
Ibnu Qasim pergi ke India, akhirnya orang India masuk Islam sampai negeri Hyderabad. Akhirnya di sana muncul negeri kerajaan Islam. Kerajaan itu mengirim dai-dai, di antaranya Wali Songo sampai ke Nusantara. Taif ceritanya dengan hidayahnya negeri kita. Kemudian Taif itu ceritanya adalah tanah dari surga yang dipindah ke dunia untuk menghibur Nabi Adam. Supaya Nabi Adam masih ingat-ingat suasana surga, di sana ada buah tehnya itu yang mungkin termasuk paling subur di negeri Saudi. Sampai kates pun ada, nanas pun ada, pelem pun ada. Walaupun tidak sehijau tempat kita, tapi apa-apa sana satu pun dan rumahnya. Kita pergi ke Taif, ingat itu Masya Allah. Jadi kita ini bukan sekedar mau umrah, tapi bernostalgia dengan perjuangannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Akan datang satu masa nanti Islam akan kembali lagi ke Madinah. Sebagaimana keterangan kemarin, akan kembali ke Madinah. Kemudian dari Madinah akhirnya tersebar hidayah lagi di dunia, seluruh dunia amal agama semua, datang pertolongan Allah, tegak yang hak, hancur semua yang batil. Dan semoga kita dengan pikir-pikir sedikit, ikut-ikut urut, ikut-ikut buat tempat amal, ikut itu harapannya nanti kalau ada kejayaan Islam, kita tinggal tidur di kubur kita sudah dapat pahala dari seluruh dunia. Amin, Mas. Harapannya begitu. Ya Allah. Masya Allah. Madinah Al-Munawwarah. Macam-macam kejadian telah terjadi di sini. Macam-macam ulama telah muncul di sini. Nabi mengatakan nanti akan datang satu masa umatku akan pada bergerak untuk cari ilmu. Waktu itu mereka tidak menemukan yang lebih alim, melebihi seorang alim yang berada di Madinah. Siapa itu? Imam Malik. Yusiku ayat iban nasu abatal ibidi yatrubuna al-ilm fama yajiduna a'lama min alim Madinah. Beliau dulu ngajarnya di Madinah. Kemudian belajar kepada beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, guru kita dalam mengamalkan agama dia sesuai dengan arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu belajarnya di sini selama 10 tahun. Imam Syafi'i yang hari-hari kita amalkan arahan ibadahnya, arahan muamalat muasyaratnya, ini beliau belajarnya dari sini. Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang mengatakan akan muncul sabun min Quraisy yang lau tibaqal ardi ilma, akan muncul seorang pemuda dari Quraisy yang akan memenuhi bumi dengan ilmunya. Kata para ulama, enggak ada yang layak untuk mendapatkan gelar ini selain Al-Imam Asy-Syafi'i. Lahirnya di Gaza, Palestina, punya ibu yang luar biasa, menyuruh beliau untuk ngaji, akhirnya jadi orang yang sangat alim walaupun masih kecil, kurang dari 15 tahun sudah diputuskan layak untuk bermanfaat. Kecil, umur 6 tahunan sudah hafal Quran. Kalau beliau baca Quran, ulama-ulama Mekah itu pada nangis, bahkan pada pingsan. Masih kecil dipanggil, ini Muhammad ini bacakan Quran kan, begitu dengar banyak yang jatuh pingsan, saking merdunya dan saking mengesannya dengan suara yang besar. Maka beliau diutus untuk ngaji pada Imam Malik. Dan Imam Malik itu luar biasa, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi orang seluruh dunia simpati pada beliau. Akhirnya hadiah pada beliau itu begitu banyak sekali, sampai beliau itu diceritakan setiap jam atau kurang dari 1 jam bajunya ganti. Ini orang-orang semuanya yang hadiah saya, kalau nggak saya pakai nanti pada kecewa, maka dia pakai, diberikan orang lagi, pakai kita kepada Allah. Kemudian doa tawasul tadi, apa yang hajat antum sampaikan kepada Allah dengan bertawasul dengan Rasulullah. خدامك ومرينا يا جد Masjid Ngomamah الحسن atau Masjid Awan, masjid tempat Nabi berdoa supaya Madinah turun hujan. Akhirnya turun hujan sampai seminggu, sampai Nabi diminta untuk berdoa menghentikan hujan. Tempatnya menghadap kiblat ada di sebelah sana. حب ساكن قلبي يزيد كل اتنين جماله دلاله متغير
جمال. Pertama ini rumahnya Sayyidina Abu Bakar, ada musolanya juga. Rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar. Ini rumahnya Sayyidina Abu Bakar, musolanya beliau, tanah beliau Sayyidina Abu Bakar. Nanti Masjid Ghamamah ini Sayyidina Abu Bakar. Tempat bersejarah yang telah diceritakan tadi. Selepas Nabi wafat ada sedikit perbedaan pendapat siapa yang meneruskan pimpinan selepas Nabi. Orang Ansor bilang dari Ansor ada perwakilannya, dari Muhajirin ada perwakilannya. Kemudian sahabat termasuk Sayyidina mengatakan nggak boleh, nanti ada. Akhirnya ada 2 pedang dalam 1 sarung, nanti nggak akan bisa rukun. Kemudian diterangkan macam-macam keterangan, di antara keterangannya bahwa sejak dulu mulai zaman Nabi datang tuh kami orang-orang Muhajirin ini memang bagiannya mengatur, antum bagian yang diatur kemudian kerjasama. Kesimpulannya terjadi kesepakatan, kecuali Sa'ad bin Ubadah dengan sebagian keluarga beliau tidak mau, akhirnya terjadilah di sini ini baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau saya nggak salah pertama kali di antaranya yang pertama kali jabat tangan untuk baiat adalah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Abu Bakar diadungi untuk Sayyidina Umar membaiat beliau ganti mau baiat pada Sayyidina Umar. Saya nggak mau jadi pimpinan, kamu aja pimpinan. Maka Sayyidina Umar mengatakan saya lebih baik mati daripada mimpin satu jamaah yang di situ ada Abu Bakar. Saya lebih baik dibunuh tanpa salah. Jadi kata Sayyidina Umar begitu sungkan pada Sayyidina Abu Bakar.
Ini di antara kejadiannya, di antaranya di sini. Mungkin tadi ceritanya sebagian kepotong-potong, ini di antara cerita persatuan umat itu di sini nih. Kita baca Fatihah biar kita jadi asbab persatuan umat. Amin. Al-Fatihah. والدمع في العين حراق نشتهي رؤية العدنان رؤية العدنان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى يا ربي إكراما لطه أكرمنا أن نرى قباها أكرمنا أن نرى المشفع محمدا خير من دعانا خير من دعانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك
الحسن والحسين للنبي قرة للعين يا شباب الجنتين جدكم خلق merupakan kewajiban yang belum pernah melaksanakan ibadah. Menjadi kesunahan, tapi kalau sudah masuk menjadi kewajiban, jadi yang sudah pernah. Yang di antara fadilahnya mengampuni dosa-dosa. Orang itu kalau sudah diampuni dosanya, berarti sudah tidak bermasalah dengan Tuhannya. Akhirnya sukses akhirat dan sukses. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, mengagendakan sebagian umurnya untuk mengerjakan umroh, haji, supaya tanggungan-tanggungan dengan Allah itu dimaafkan. Tanggungan-tanggungan dengan hamba-hambanya Allah ditanggung oleh Allah. Kita ke sana dengan mengingati sebetulnya kita ini aslinya itu orang Mekah. Kita ini aslinya orang Saudi. 10.000 tahun 10.000 kilometer dari Tembok. 10.000 kilometer dari Tembok. Maka kita usaha rasakan bahkan diajak ke sana, bahkan itu di sana. Di sekitar Ka'bah ada riwayat 14 riwayat hadis yang akhirnya menjadi kuat. Yang kesimpulannya di sekitar Ka'bah ada lebih 200 nabi dimakamkan di sana. Di antaranya adalah kakek kita Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ismail di sana. Kemudian Nabi Shu'aib di sana. Kemudian Nabi Lut di sana dan nabi-nabi yang lain. Selepas kaum-kaum beliau dihancurkan oleh Allah, beliau hijrah ke sana dengan sebagian kaumnya sampai wafat di sana. Beliaunya hidupnya ngajak orang untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, tempat ibadah-ibadah. Wafatnya pun berdekatan bahkan di sekitar Ka'bah. Tidak ada nabi pun kecuali pernah ke Ka'bah. Maka normalnya orang itu kalau melihat Ka'bah biasanya hatinya bergetar, karena ini tempat yang begitu barokah yang telah buat ibadah mulai nabi pertama kakek kita sampai nabi terakhir pimpinan kita yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasakan kita pulang ke kampung, ingat kita ini adalah cucunya pejuang-pejuang agama, cucunya orang suci, cucunya Nabi Adam, Nabi Nuh, punya kelayaan dan seharusnya begitu. Dan untuk jadi hamba Allah yang sholat dan jadi bagian dari pejuang agama dai-nya ahli masjid, memakmurkan masjid. Sangatlah tidak pantas cucunya Nabi kemudian malas ke masjid. Cucunya masjid, cucunya Nabi gak pikir perjuangan. Maka dalam sejarah panjangnya manusia selalu bermunculan dari anak cucunya Nabi Adam ini tokoh-tokoh agama, asbab-asbab hidayah besar. Orang Arabnya, orang Ajamnya, habaibnya, non-habaibnya selalu bermunculan. Selepas Nabi wafat, Khulafaur Rasyidun, mereka orang-orang Quraisy yang satu Abdul Bait, kemudian diteruskan orang Quraisy Bani Umayyah, kemudian diteruskan lagi orang Quraisy Bani Abbasiyah, kemudian diteruskan lagi Daulah Utsmaniyah, murni orang Ajam. Untuk jadi gambaran bagi kita, kalau Allah memilih seseorang, dalam dirinya setiap orang ini ada potensi untuk jadi wali Allah besar. Tapi jangan merasa sekarang sudah jadi wali. Merasakan kita ini pulang kampung, ingat perjuangan para nabi, perjuangan kakek. Di sana perbanyak ibadah. Hotel-hotel kita semuanya itu sebagian dari tanah haram. Maka jangan
banyak sholawat, banyak baca Quran, banyak apa, karena semua amalan minimal dilipatkan 100.000 kali. Apalagi kalau dia berjuang bisa minta dilipatkan lagi dengan lipatan yang mungkin malaikat pun nggak tahu lipatannya enggak. Kita niat dulu nanti memulai perjuangan dari sini, kemudian kita berangkat di Madinah. Minta kepada Allah supaya kita ini dipilih oleh Allah untuk bagian dari umat yang ikut perjuangan Nabi. Insyaallah. Di sana Nabi dilahirkan, di sana Nabi dibesarkan, di sana Nabi dipilih jadi Nabi, di sana Nabi berjuang 13 tahun. Di sana muncul sahabat-sahabat yang terbaik di sana. Asyrul Mubasysyirah yang dikatakan kemarin di sana. Ashabul Badar mungkin mayoritas juga tokoh-tokohnya lahirnya di sana. Itulah yang kata para ulama bahwa untuk mengeluarkan orang-orang hebat harus ada makomi yang kuat. Tanpa makomi yang kuat, yang muncul adalah orang-orang biasa-biasa. Karena pendidikan itu tempatnya di makomi. Bergerak itu selepas dididik di makomi. Tanpa ada makomi yang kuat, itu aja nggak ada peningkatan. Maka kita niat untuk kuatkan makomi kita dimulai dari diri kita dan rumah kita masing-masing. Insyaallah. Bukan kebaikan-kebaikan biar muncul generasi yang lebih baik seperti ini. Di sana nanti mungkin kita nggak berkesempatan untuk ada kumpul-kumpul sini, tempatnya ramai dan tempatnya lebih masuk keluarnya dan lebih jauh. Maka rombongan-rombongan berangkat pulang rombongan biar mengurangi risiko bingung, risiko salah jalan. Maka semuanya usahakan ada koordinasi yang putranya atau putrinya supaya di sana lebih hadiah. Di hotel pahalanya 100.000 kali atau bahkan lebih. Tapi jangan berarti terus nggak mau ke masjid, karena hotel tetap saja walaupun 100.000 kali bukan masjid Mekah. Kita nggak bisa lihat Ka'bah, kita nggak bisa tawaf, kita nggak di suasana yang sebarokah dalam masjid Mekah. Tentu saja begitu. Wah, ini saya dari hotel apa-apa bukan 100.000 kali sudah saya nggak usah ke masjid, tidak sini. Perbanyak umrah bagi yang mampu. Dan di sana ibadahnya bukan hanya umrah saja. Tawaf 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat. Tawaf 7 kali tanpa untuk latihan ihram. Tawaf biasa. Ini satu ibadah yang banyak ada di dunia di Masjidil Haram. Tawaf 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat. Tawaf 7 kali, sholat sak keselip. Dulu ayah kami kalau ke Mekah sering meluangkan waktu untuk 7 kali. Kata Cik Jeron sama saya ngikuti pun nggak kuat, saya melihat aja tok. Jadi ini satu gambaran bagi yang mampu. Saat itu coba pernah tawaf 7 kali 7. Bajunya baju biasa, tidak ada niat umroh ya. Itu di antara tahiyatul masjidnya Masjidil Haram bedanya dengan yang lain. Masuk masjid di antara arahannya adalah bukan langsung sholat 2 rakaat, tawaf 7 kali baru sholat 2 rakaat. Tawaf 7 kali bagi yang mampu setiap masuk masjid tawaf 7 kali. Dan sepertinya aturan sekarang yang boleh masuk di dekat itu, dekat Ka'bah hanya yang pakaian ihram. Maka kalau kita masuk masjid tawaf 7 kali di tingkat 2, tingkat 3 sekali putar mungkin 2 kilo. Di 7 kali dapat 11 kilo. Bisa pakai skuter juga bagi yang uangnya lebih. Kalau pengen sudah keliling proyek kemana-mana sudah, mungkin mau mencapekkan kakinya, kalau begitu itu, Insyaallah. terus umrohnya nanti semampunya aja, nanti ada yang koordinir. Siapa yang bisa kita ajak bareng-bareng, yang lainnya pokoknya kelompok-kelompok. Jangan ada yang tertinggal. Nanti bagiannya Pak Muhaji dan Pak Fahrul dan timnya travel, supaya tidak ada yang ketinggalan. 10 orang kalau bisa berbareng bagus. Kalau serba bareng terlalu lama yang sudah biasa umroh, bisa membuat rombongan sendiri untuk berangkat. Jadi usahakan ngajak temannya semampunya, 10-20 ya, semuanya kalang nanti bisa. Terus hati-hati untuk laki-laki dan lain sebagainya. Tertib-tertibnya pakai minyak wanginya, begitu kita sudah ihram sudah nggak boleh semua. Untuk rambut nggak boleh, walaupun nanti panas, tetap kita nggak boleh untuk kepala. Jadi kalau malam nggak panas. Kalau ingin kita yang rata-rata tawafnya siang hari. Insya Allah orang pada kepanasan kita mudah yang hajar. Bagi yang pengen orang yang Hajar Aswad, ini Hajar Aswad akan
Ini termasuk umat yang keras hatinya, yang buruk akhlak. Ya Allah. Maka kita usahakan ya. Apa? Kalau duitnya banyak, usahakan setahun 2 kali, 3 kali. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu lama di Syam, tidak datang ziarah-ziarah sini. Nabi datang pada beliau, kok kamu lama sekali? Gak ziarah saya, apa hati kamu sudah keras? Langsung Sayyidina Bilal datang dari sana, agar di sini Madinah diajar semuanya. Allah. Azan yang sudah tidak pernah saya dengarkan mulai zaman Nabi wafat. Karena Sayyidina Bilal mengatakan selepas Nabi wafat saya nggak mampu untuk azan. Saya setiap azan ingat Nabi. Maka begitu Sayyidina Bilal datang ke sini, orang-orang nyuruh dia azan, dia nggak mau. Tentunya Nabi, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain atau dua-duanya minta beliau, saya pengen kamu azan sebagaimana dulu waktu kakek kamu hidup. Akhirnya Sayyidina Bilal azan, begitu sampai syahadat, beliau nangis seluruh penduduk Madinah. Seakan-akan Nabi baru wafat dari itu. Mereka teringat lagi bahwa ketika Bilal azan waktu itu Nabi masih ada, tapi azan selepas Nabi wafat Nabi sudah tidak ada. Maka Bilal sendiri ternyata orang Madinah ingat Nabi ketika besar. Maka kita usahakan untuk selalu ada agenda ziarah Nabi. Orang yang ziarah Nabi wajib lahu syafaat, pasti akan disyafaati Nabi. Orang yang ziarah Nabi dapat doanya. Rawah itu penting. Rawah macam-macam beda juga. Ini jangan lupa, janjinya Nabi untuk dapat doa untuk umatnya adalah ketika orang itu ziarah pada Nabi. Maka jangan sampai sibuk kita nanti di Rawah lupa ziarah Nabi. Kalau kita salam pada Nabi, ganti doakan Nabi semoga kamu selamat dan disayangi Allah. Yang doa langsung Nabi kepada Nabi. Rawah yang berbagai macam fadilahnya itu jangan lupa bahwa ziarah Nabi tidak tergantikan oleh amalan apapun di Madinah. Insyaallah ziarah Nabi dan ziarah Nabi dimudahkan. Ini termasuk kuasa Allah yang termulia dimudahkan di sini ini. Yang lain-lainnya agak sulit-sulit, yang termudahkan Masya Allah. Ziarah Nabi, ziarah Nabi, ziarah. Jangan lupa terakhir lepas sholat zuhur kita ziarah Nabi baru makan berbuka. Biar kita ini pamitan kepada Nabi ketika kita mau. Insyaallah. Dan antar jamaah bagaimana ada saling doakan dan semuanya dimudahkan, ditolong dan dijaga oleh Allah sampai terpulangan dengan selamat. Berangkat selamat, pulang dengan selamat, bawa hidayah lebih banyak lagi, bawa berkah lebih banyak lagi. Al-Fatihah. Kita ada Alhamdulillah pagi niki kita pamitan kali Habib Baqi, Masya Allah kali Pak Haji Usman. Mugi-mugi enten kesempatan melih saged ziarah melih teng mriki kali Habib Baqi santen sehingga mriki saged mlebu swarga kali Habib Baqi ya Allah bi barakatul Fatihah. Kali zaman Usman itu 50% ditandai. Malah di Amerika dan kubah khusus ada kubah khusus, beda aja juga ada kubah khusus. Nah, setelah ganti pemerintah Australia diputus semuanya rata semua. Tahun pinten ya, 19 pinten ini di 30-an. Ahmad jadi wong soleh ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ahmad jadi wong soleh. Insyaallah. Amin. Amin. Pulang ke Yai. Lah jenengan tengaken Yai. Insyaallah. Dene Salman dan dua anak. Amin 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 ya Allah. Amin. Hasan, insyaallah soleh, majune tambah oke. Amin. Mas'ud, masyaallah. Nah, Mas'ud ben anu longgar, insyaallah sehat. Anu gak patek belit. Mana aja gak belit, gak patek ae. Patek gak belit anu dadi ya. Nyimpen. Wes iki wes.
Alhamdulillah. Dalam ya itu nggak akan ya. Pak Supriyadi, Masya Allah. berkah kesanggipun insyaallah. Amin, amin ya Allah. Lan berkahipun ahli bakit insyaallah. Amin. Kali saya sekalian ketika di tempat keluarga mereka sempat menyalakan 160 penjalan hidup. Sebagian juga berjual tetap tetapi bahkan sempat di antara para mungkin kaget dia mungkin Oke, kita pun baru benarnya begini berikan mimpi yang sebuah ini waktu cuma itu anu pasti kali nanti mencari itu kali yang zero halo jangan galeri ini kuat aja nih ketemu dengan sini itu galeri wah di umpamanya begitu ulang kan ya walaupun replikasi kita sebagai yang termasuk dia dulu dari kenal itu kerjanya itu moroni galeri itu anu ketua MUI biasa moroni itu ketemu dengan sini ketemu dengan sini makan bos itu baru itu kasih banyak atau sing ada tulisannya kan mimpinya begitu. Salah antunya lah. Saya kata dorong. Oke, pokoknya pesan isi almarhum sing itu dirinya itu harus tetap dorong. Ada dorong. Ada dorong. Bukan terus pokoknya tidak logo mana terjadi nanti apa aja. Sini lagi. Dari Alujana kan apa perlawanan terus anwala kan semacam mendesak terus yes iya nih. Apa nih? Boleh gitu. Yang lucu anak-anak tarik ke bawah kan benar mati ya. Kira kali hasil nanti mulai kion. Kira kali kan juga. Kan bukan ada enggak udah. Iya kalau ya tos sama dua orang kasih benar. Tidak tahu berapa ribu orang. Supaya anu, supaya terutama di kue takaran ya, anu. Itu deh. Oke ya. Nanti kita beli. Alhamdulillah. Ya, gede dikit toh. Iya. Betul. Amin. Tanpa serkep ning markas ya Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Iya, iya. Pak Nur paling ketemuan. Ini markasnya. Masyaallah, masyaallah. Astagfirullah. Amin. Nanti di pasar. Amin. Semoga ilah dari sini Arab. Amin. Amin. Jadi doa di kuburan itu termasuk tempat doa makbul. Yang di Masjid Nabawi pun nggak ada. Maka Nabi pun menyempatkan doa di kuburan. Maka kenapa Nabi itu tanda bahwa doa di kuburan termasuk tempat mustajab. Allah. Maka kita doa-doa terus di kuburan itu. Amin. Itu tempat doa yang diajarkan Nabi kuburan. Assalamualaikum. Itu kuburan semua. Termasuk ziarah Nabi yang ziarah langsung dapat doa. Ini yang doa kan wali-wali tak ya. Ambil jadikan sholah ya Allah. Amin. Ya Allah. Siapa sih yang kurang? Ahmad Bair, maksus ya Allah. Fatoni yang Fatli ya Allah. Ini juga Fatoni keluarganya. Jadi sabar enggak ngamuan. Amin. Sayang pada istrinya rukun. Amin. Ahmad Baim rukun nih. Ya. Amin. Akhlaki Abri Ahmad.
Fatih. Oh ini Khalil, masya Allah, orang soleh, insya Allah. Kita masuk tempat. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بيت الحرام يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام. لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا sampai sekarang masih ada, dan di situ sampingnya ada kampung namanya Kampung Misfalah, kampung yang dulu oleh para ahli sejarah dikatakan menjadi kampung sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sama dengan di hotel kita Royal Aiman, itu adalah kampung namanya Ajiat. Kampung namanya Ajiat yang hotel kita dikatakan Ajiat pernah kita bahas karena orang-orang Mekah zaman dulu, terutama para saudagarnya, adalah orang-orang yang sangat senang mempunyai kuda, senang mengoleksi kuda. Sehingga saking senangnya mengoleksi kuda, sampai di Mekah ada namanya Suqul Ajiat atau pasar kuda. Sehingga di Masjid Haram ada namanya Babul Ajiat. Di samping Bab Malik Abdul Aziz sekarang sudah dibongkar, mengarah ke arah sofa ada satu pintu, pintunya lurus ke Ajiat, maka dikatakan Babul Ajiat. Pintu yang sudah ada semenjak zaman dulu, semenjak zaman jahiliyah, dikatakan Babul Ajiat karena memang mengarah ke pasar Ajiat atau Suqul Ajiat atau Suqul Jiyad, yaitu pasar kuda. Tidak ada Suqul Ba'ir, Suqul Jamal tidak ada. Yang ada adalah Suqul Ajiat. Suqul Ghanam juga tidak ada. Apalagi Suqul Bujaj tidak ada sama sekali di sini. Karena orang Arab zaman dulu tidak begitu terkenal sebagai orang yang memakan ayam. Mereka hanya mau memakan binatang yang berkaki empat, yang mana binatangnya itu ditunggangi. Sehingga mereka tidak begitu mengenal zaman dulu. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, kita mengarah ke Torik Jeddah. Ini disebut dengan Torik Jeddah Jadid karena jalan ke Jeddah itu ada dua. Pertama Torik Jeddah Jadid sekarang kita lalui. Yang kedua adalah Torik Jeddah Qadim, di mana Torik Jeddah Qadim
terdapat mikot namanya Al-Hudaybiyah. Mikot Al-Hudaybiyah atau orang Mekah dikenal dengan nama As-Sumaisi. Di sana adalah mikotnya orang-orang Jeddah yang akan ke Mekah. Dulu sebelum dibangun jalan tol, semua orang yang ke Mekah lewat Jeddah pasti melalui Hudaybiyah atau Sumaisi. Tetapi karena pembangunan jalan tol, jalan baru, maka semua yang datang dari Jeddah ke Mekah dipastikan tidak akan melewati jalur Hudaybiyah. Karena pertama jalurnya memutar dan tentunya lebih jauh. Lebih memilih jalur yang kita lalui sekarang ini. Di atas adalah jalur kereta api atau monorail, jalur kereta api cepat Madinah, Mekah, Madinah, Jeddah, Jeddah, Mekah, Jeddah, Madinah. Dipastikan kita tidak akan mungkin naik kereta api monorail karena sudah pasti akan terlambat. Karena ciri khasnya jamaah umroh Indonesia adalah dipastikan jam 8 nanti jam 9 baru turun. Oleh karena itu para penyelenggara umroh tidak berani untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api, kecuali mungkin 1, 2, 3 orang. Sebelah kanan ini adalah dikenal dengan nama Hayyul Hamra. Sebelah kiri agak belakang kita kenal dengan Hayyul Rusaifah. Baik Hamra ataupun Rusaifah merupakan kampung-kampung yang baru. Artinya kampung yang zaman dulu dikenal bukan tempat yang padat penduduk. Di Mekah ini semenjak terjadi beberapa perkara-perkara yang di luar dugaan dan tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang Mekah sendiri. Yang pertama tentunya adalah adanya rusuk atau pajak, di mana sekarang semua barang dagangan dipajak entah berapa persen, di mana zaman dulu tidak mungkin ada penarikan pajak. Kemudian juga minyak BBM naik sangat tinggi, tidak seperti dulu, dan juga banyaknya penggusuran terutama di sekitar Masjid Haram. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. يلا سما السلام يا الله.
الله صلوا على رسول الله صلوا على حبيبنا رسول الله. أنا أسمع في هذا المكان بسم الله ما شاء الله كل يرد معنا. نريد الجوانب الأخرى في اليمين واليسار. يلا بسم الله. السلام الله. Maka harapan kita semua rombongan mendapatkan anugerah-anugerah tersebut. Dan kita gunakan kesempatan selepas amal kebaikan-kebaikan tadi untuk doakan diri kita, anak cucu kita, pesantren kita, markas kita, dan umat Islam, wabil khusus Temboro, supaya selalu dalam ridhonya Allah. Amin. Menggembirakan Rasulullah. Asbab hidayah seluruh alam ila yaumil qiyamah. Dengan tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ada kurang-kurangnya antar rombongan saling memaafkan sebelum kepulangan. Dan kita niatkan lagi insya Allah nanti ada beberapa keberangkatan lagi. Insya Allah Februari akan ada keberangkatan lagi. Niatnya 1 pesawat. Kalau hari ini separuh pesawat, nanti 1 pesawat biar nanti lebih mudah untuk satu fikir, satu hati. Nanti pesawatnya kita jadikan seperti markas mengeluarkan rombongan seluruh alam. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, terimalah kami. Terimalah rombongan kami. Terimalah keluarga kami. Terimalah pesantren kami. Terimalah markas kami. Terimalah teman-teman kami, santri-santri kami, guru-gurunya, penanggung jawabnya ya Allah, untuk selalu dalam ridho-Mu, menggembirakan Nabi-Mu, kerjasama satu hati satu fikir dalam usaha-usaha yang diberkahi, dalam usaha-usaha ke Nabi, usaha-usaha yang barokah, usaha-usaha agama ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa rintangan ya Allah. Kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, yang salihah ya Allah, para da'i-da'i-Mu, para wali-wali-Mu, para nabi-Mu, kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, berikanlah kepada kami, wabil khusus rombongan kami dan panitianya, santri kami semuanya ya Allah, penanggung jawabnya semuanya ya Allah, kiainya juga ya Allah, kepada markas kami ya Allah, tempat-tempat pertemuan kami ya Allah, kepada para masyayikh kami ya Allah, kepada kampung kami ya Allah, sampai hari kiamat tidak ada putus-putusnya Allah, sampai hari kiamat tidak ada putusnya Allah. Yang buruk-buruk hilangkan ya Allah, yang buruk-buruk hilangkan ya Allah, yang menyebabkan Kau tidak ridho hilangkan. Jadikanlah kami semuanya hamba yang lurus dengan berkahnya Makkah Madinah, dengan berkahnya umrah ya Allah, dengan berkahnya ziarah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, dengan berkahnya ya Allah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kabulkanlah doa-doa kami tadi ya Allah, harapan-harapan kami tadi ya Allah. Tidak ada yang di sini ya Allah kecuali Engkau sukseskan, tunaikan hajatnya ya Allah, jadikan dia asbab hidayah dalam hidayah, anak cucunya sampai hari kiamat, sampai akhirat, selalu kerja sama dalam ridha-Mu, sampai bareng-bareng semuanya masuk surga ya Allah. Dan ahli kampung ini semuanya, keluarga besar kami semuanya, yang jelek-jelek hilangkan ya Allah, yang jelek-jelek. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, teman-teman yang dari travel bisa, yang itu bisa nyari tasnya, bisa meneruskan perjalanan. Mungkin salaman dengan kita ya, yang laki-laki bisa salaman dengan kami, baru nanti teman-teman santri insyaallah rombongan dulu supaya sambil maaf-maafan kalau ada keliru-kelirunya di
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا